Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Seperti biasanya ikuti suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi biyadihi shifa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi summu walada. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyyil a'la al-waliyil maula allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala man ahabbal jamaah sayyidina wa qudwatina wa uswatina Rasulillah Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'alna biha min ahli ilmi zahiran wa batinan wa takhsuruna bi ibadika sholihin fi dunyaya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, kaum muslim dan muslimat, jamaah salat subuh Masjid Muqimuddin Perumahan Kosyakira rahimakumullah. Alhamdulillah, mengawali pengajian subuh atau kuliah subuh pagi hari ini, mari bersama-sama kita lahirkan rasa syukur sebagai ungkapan tasyakur kita kepada Allah dengan syukur alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Mudah-mudahan kita semuanya ini ditetapkan dan digolongkan oleh Allah menjadi hambanya yang mampu mensyukuri nikmat Allah. Amin Allahumma. Utamanya yaitu 3 nikmat besar yang telah dititipkan Allah kepada kita. Pertama, nikmat keimanan. Yang kedua, nikmat kesehatan. Yang ketiga, nikmat waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan 3 nikmat ini tidak dicabut kembali oleh Allah, sehingga kita bisa menjalani hak ubudiyah atau kewajiban kita kepada Allah, ibadah. Dan dengan sebab 3 nikmat besar itu, Allah menjadikan kita diberi kemudahan dalam segala urusan, diberikan kekuatan lahir dan batin, serta dicukupi segala kebutuhan. Amin Allahumma amin. Mari pelajaran kitab Kajian Al-Hikam dilanjutkan.
kajian. Sekarang materi kajian yaitu nomor 163 atau pasal ke 163. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala mu'allif Syekh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Ibaratuhum imma li faidani wajdin aw li qasdi hidayati muridin fal awal halus salikin wasani halu arbabil muknati wal muhaqqiqin. Kalam hikmah resapan dari kandungan Al-Quran dan As-Sunnah yang telah tersusun di dalam kitab tasawuf yaitu kitab Al-Hikam pada nomor kajian yaitu 163 ini bisa saya beri tema atau judul kalau nanti di dalam rekamannya yaitu jalan benar bagi orang yang mengajar. Meskipun sepertinya khitab atau tujuan ilmu ini untuk orang yang aktivitasnya di dunia yaitu keilmuan, para guru, para dosen, ustadz, kiai dan sebagainya. Tapi umum untuk kita semuanya. Nah, jalan benar bagi orang yang mengajar. Itu kan mukhalafahnya itu. Berarti ada jalan salah bagi orang yang mengajar. Logikanya kan begitu. Ada orang yang menyampaikan ilmunya Allah itu berjalan di jalan yang benar, ada yang belum berjalan jalan yang saya tidak mengatakan tidak benar, belum. Karena kenapa? Orang itu menuju benar, prosesnya pernah mengalami salah. Betul? Kula ulang kembali supaya jenengan bisa nanti pelan-pelan paham. Karena pada nomor-nomor di atas 100 ini sudah mulai kalimatnya agak sedikit berat. Tapi dengan izin Allah, insya Allah menjadi ringan. Ulang ya. Ibaratuhum imma li faidani wujudin aw li qasdi hidayatil muridin. Fal awwalu halus salikin wasani halu arbabil muknati wal muhaqqiqin. Ungkapan, kalimat, tutur kata mereka ini adalah mahfum mukhalafahnya tadi itu termasuk yaitu yang dimaksud siapa mereka itu? Orang yang punya tugas yaitu menyampaikan ilmunya Allah. Tutur kata mereka itu bisa jadi keluar karena ungkapan perasaan atau karena ingin memberikan petunjuk kepada murid. Di dalam ngaji tasawuf ada istilah mursyid, ada istilah murid. Nah, ini kan faham-faham ilmu yang harus mulai kita kenal pelan-pelan. Ya sama dengan itu. Di kitab Hikam ini pada pasal nomor 1 atau nomor 1 itu kan bicara iktimat. Saya ngajar kitab Hikam di satu perumahan bukan di Kosagra sudah khatam. Sebaran kalam hikmah yaitu 200 kurang lebih 50 ditambahi doanya sekitar 42. Jadi kurang lebih 300 kalam hikmah. Itu ilmunya Allah semua. Nah, di satu majelis khatam itu untuk nomor satu loh, panjangan kan sudah 163. Namanya itimat atau bersandar atau menyandarkan hati. Itu sudah pertemuan 4 kali. Istilahnya kuliah sudah SKS-nya berapa itu. Itu masih bicara menyandarkan hati. Karena kuncinya orang berjalan selamat atau celaka itu bagaimana sandaran hati kita ini kepada apa dan kepada siapa, ya? Ini namanya penekanan pada materi. Sekarang kita ini masuk. Nah, di dalam kitab Al-Hikam ini ada keterangan dalam konteks manusia menyampaikan
yaitu pesan-pesan moral atau ayat-ayat Allah dalam wujud ayat-ayat yang terbaca atau ayat yang tercipta. Karena di dalam hikam itu ada istilah al-haq dan al-kaun. Al-haq itu adalah pencipta, al-kaun itu ciptaan. Ini sama-sama bagian dari resapan pesan. Manusia itu dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama namanya yang disebut kelompok salikin. Yang kedua kelompok arifin. Nah ini kan memang pensara kita hikam ini ya kita sebut sistematis. Cara yaitu menguraikan pesan-pesan dari apa yang disebut dengan kajian ini. Bagaimana orang yang tingkatnya masih salik lalu dibanding dengan orang yang sudah makomnya arif. Arif, orang yang sudah makrifat. Nah, di dalam nomor 163 ini dikatakan tutur kata, kalimat, ungkapan yang keluar. Ini kula niki lho, saiki sedang mengajar ngaji. Itu bisa karena ungkapan perasaan saja. Dan ada lagi ungkapan kalimat itu keluar dengan tujuan ingin memberi petunjuk kepada murid. Maka fal awal untuk yang kelompok pertama halus salikin, yaitu kondisinya orang yang masih meniti jalan menuju makrifat. Meniti jalan menuju makrifat berarti belum makrifat. Sama dengan mohon maaf, saya ini bukan orang perumahan Kosagra. Saya berjalan menuju ke Kosagra, belum tentu Kosagra saya ini. Mungkin bisa di jalan YKB di sebelah barat sana dan sebagainya. Ada orang itu masuk wilayahnya masih meniti, masih berjalan. Bahasanya agak sedikit ekstrim. Wong iki atine durung mapan. Sik gampang goncang. Jadi orang mapan dan orang goncang itu bedanya apa? Orang mapan itu bisa menikmati kemapanannya. Kalau orang goncang itu belum bisa menikmati kemapanannya. Kemapanan apa? Kemapanan spiritual. Kemapanan hati. Makanya sifatnya hati itu kan sama dengan yaitu sebutannya. Hati itu kan bahasa Arabnya konlubun. Sifatnya hati itu takallub, fluktuasi, bolak. Mari sembahyang subuh ngene ati seneng ngene. Mulai lho dadi susah. Makanya untuk mempertahankan apa sih yang paling berat? Mempertahankan gejolaknya hati. Nah karena ngaji hikam ini tasawuf, maka asupannya adalah asupan kolbu. Ya, saya ulang. Fal awal halus salikin. Untuk kelompok pertama yaitu orang-orang yang sedang meniti jalan, berjalan menuju ma'rifatullah, menuju mengenal Allah, belum kenal, masih mau mengenal. Wasani dan kelompok kedua arbabil muknati wal muhaqqiqin yaitu kondisi batin spiritual mereka yang sudah mapan atau sudah mencapai hakikat esensi. Nah, karena itu ya sebenarnya manusia itu di depan Allah sama, tapi nilai manusia di hadapan Allah itu tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena tujuannya Allah akan menguji coba di antara mereka itu siapa yang paling baik nilai, yaitu dirinya di depan Allah, spiritualitasnya sinergi dengan intelektualitasnya. Lho ono lho wong niku pikirane kebanteran, perasaane gak mlaku. Utawa perasaane mlaku tapi pikirane gak iso mlaku. Agama kita menginginkan
Dari ini maka mari kita renungi syarah kitab Al-Hikam. Di antaranya beberapa pensyarah. Kalimat, ungkapan, kata-kata yang keluar dari orang yang masih meniti jalan menuju yaitu ma'rifatullah adalah ungkapan luapan perasaan di dalam hati yang tidak bisa ditahan. Makanya enten tiangku mestine gak perlu kon omongno lah pokok aku wis gak iso ngempet pokoke tak omongno iki wis nang atiku belong. Enten ngoten. Orang yang demikian ini menurut kitab Hikam masih meniti jalan menuju ma'rifat. Karena ketika kalimat itu tidak seharusnya terucap, lalu diucapkan, lalu membuat akibat yang tidak baik, ini namanya salah sasaran. Makanya temanya tadi saya katakan, yaitu jalan benar bagi orang yang mengajar. Mari kepada siapapun. Sama ada orang tua menasihati anak, anggap saja begitu, itu mengajarlah, mengajar anaknya. Ada saatnya orang tua itu harus mengucapkan, ada yang tidak perlu diucapkan. Belum saatnya anak ini mengerti kalimat ini. Makanya di dalam bahasa ngaji tasawuf, hidup ini ada saatnya dan ada tempatnya. Tidak digebyah. Uya. Kenapa ya? Uya kok kena jadi sasaran ya? Itu gambaran nih. Wong ngomong gak ngerti panggonane lan waktune ngomong. Nah, dikatakan seperti itu. Maka apabila ada orang yang berkata tadi mengungkapkan suatu isinya perasaan yang tumbuh karena luapan yaitu perasaan hatinya saja, maka pengakuannya adalah palsu. Karena di sini nanti akan ditunjukkan mana yang asli, mana yang imitasi. Jadi nek ono wong ngomong sekedar ungkapan perasaan itu bisa jadi saat lain membahayakan. Makanya disebut kontroversial. Oh, pesing ini gitu. Aku malah ngaji kok tambah bingung ya. Gak ngerti sih dikarenakan iki apa sih? Khutbah Jumat di mimbar gini kadangkala jamaah itu menikmati, kadangkala malah merasa membingungkan. Nah ini loh pentingnya belajar yaitu beningno ati. Jero niku nek bening sing metu ya bening. Makanya orang-orang yang arif ia ucapannya bagaikan mutiara. Maka disebut kalamul hikmah. Kalimat berhikmah. Yu'til hikmah. Kata hikmah itu disebut di Al-Quran. Yu'til hikmata mayyasha. Allah memberi hikmah atau al-hikmah kepada siapapun yang dikehendaki Allah. Kata dikehendaki itu bisa dimaknai dipilih oleh Allah. Makanya ada istilah mulutmu harimau. Sekarang ini banyak ini muncul di medsos ini. Wong pinter tambah keblinger. Karena di Hikam diingatkan, ia mengungkapkan sesuatu sekedar ungkapan perasaan atau nafsu. Maka jangan ingat omongan ngaji ini, bagaimana membedakannya. Kalau orang itu mengungkapkan sesuatu lalu dikanter, diberikan yang namanya sanggahan, lalu ia bertahan tidak pernah mau mengakui kesalahannya, ini orang bodoh merasa nah, perlu disebut sebagai labelnya apa. Banyak sekarang itu. Makanya ada orang yang merasa jadi guru, ada orang yang benar-benar jadi guru, ada orang yang menutupi bahwa dirinya adalah guru. Saya merasakan ngomong ini. Ada orang merasa jadi guru tapi belum makomnya.
Akhirnya ucapannya menjadi fitnah. Nah, fitnah itu kan dalam agama kan harus dihindari. Karena akibatnya sangat tidak baik. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada mabun. Sekarang sedangkan orang yang kelompok kedua, yaitu kelompok orang yang arifun, orang yang sudah makrifat, orang yang sudah mengenal Allah, kan tujuannya akhirnya kan mesti Allah terus gitu. Dikatakan orang yang sudah mencapai ilmu hakikat atau ahli makrifat, kalimat, ungkapan, kata-kata merupakan petunjuk bagi seorang murid. Apa itu murid? Mereka yang sedang, kalimat murid di dalam, yaitu term orang yang sekolah kuliah, dengan murid bagi orang yang sedang belajar ilmu hakikat, itu ada kesamaan dan perbedaan. Jadi murid itu harus selalu mengikuti guru kalau di dalam tataran pendidikan pembelajaran sekolah atau kuliah. Tapi kalau di sini, di dalam memahami makna murid yang dimaksud ini, murid adalah orang yang selalu mengikuti jejaknya guru. Makanya ada yang disebut dengan, yaitu apa? Jejak spiritual, jejak intelektual, jejak emosional. Nah, jejak itu kan bahasa Jawa kan telatah. Kaki ketika begini bahasanya, menginjakkan satu tempat lalu melangkah, maka ada yang ditinggalkan. Yang ditinggalkan namanya apa? Jejak. Maka ini sampai disebut di Quran, jangan kau ikuti jejaknya setan. Lah, bisa mungkin kita ini bukan setan, tapi jalan yang kita tempuh jalannya setan. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul. Wahai orang yang beriman, udkhulu fis silmi kaffah. Ayat ini sering dibaca. Masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Jangan mengambil Islam secara parsial. Wala tattabi'u, dan janganlah kau ikuti jejak khutuwati syaitan, yaitu ajaannya setan. Innahu lakum, karena sesungguhnya setan itu bagimu orang beriman aduwwum mubin, musuh yang jelas. Bukan musuh yang remang-remang, musuh yang jelas. Lalu bertanya, ya kenapa melihat namanya lintasan jejak setan dengan jejaknya orang beriman? Quran muni, kita ini kan selalu kembali kepada pedoman beragama kita, kitab suci Al-Quran. Jadi di Quran itu ada ayat begini, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil. Ini jejak yang harus diikuti orang beriman. Selalu mengajak kebaikan dan mencegah. Nah, ini kalau dibalik, iman menjadi tidak beriman atau menjadi jejaknya setan, malah dadi ngene unine, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Selalu mengajak kepada kemungkaran dan mencegah kepada kebaikan. Nah, prakteknya sampean sudah bisa membuat sendiri. Barang apik kok dilarang, barang elek kok malah tambah di. Makanya ya ini tidak ada maksud apa, cuma membuat resah. Saya tanya, hidup di negara merdeka itu baik apa tidak? Baik apa tidak? Baik. Bulan ini, bahkan hari ini, nanti malam, masyarakat kita ini di mana-mana mengungkapkan perasaan senang, namanya tasyakuran, memperingati hari proklamasi kemerdekaan. Nah ini bisa ditarik ngalor itu.
Adakah orang bersyukur yang benar atau justru menodai hakikat syukur? Kalau syukur yang benar itu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Lah kalau syukur yang salah tadi sudah dibalik. Gimana? Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Namanya karunia rahmat Allah yang begitu besar lalu diapresiasi dengan cara mengajak kepada kemungkaran. Kalimatnya ini sih sampean sih gampang-gampang. Merayakan hari proklamasi dengan cara yang iki sampeyan sendiri menodai. Iki kewajibannya para penyelenggara kegiatan. Bapak RT, Pak RW atau apalah. Kalau kita itu betul-betul ingin mengungkapkan rasa syukur, ya jangan menodai, yaitu kesucian bersyukur. Malah tambah, itu kalau malam 7 waktu, seperti nanti malam saya juga akan mengisi pengajian, yaitu malam itu kalimatnya itu bisa macam ono sing ngarani syukuran, tasakuran, ono ngarani tirakatan, ngoten lho. Tapi nek tirakatan menurut saya kok gak cocok. Tirakatan kok malah mangan-mangan. Namanya tirakat itu prihatin. Tapi ngene iki nek ngajeki kamu gak usah dimasalahno. Salah katanya yang penting benar nyatanya gitu loh ya. Wong saiki lah ono sing salah katanya salah nyatanya. Ono sing ngeten benar katanya tapi salah nyatanya. Ono maneh ya apa? Benar katanya benar lah iku sing digoleki. Lanjut. Sedangkan orang yang telah mencapai namanya ilmu yang hakikat atau ilmu makrifat, kalimat yang keluar dari mulutnya merupakan petunjuk bagi muridnya. Maka bagaimana untuk bisa mencermati ungkapan ini? Jika tidak berarti ia akan membuka rahasia yang tidak diizinkan. Sedang lazimnya ia bisa diam tidak bicara sebab ia selalu menjaga adab di hadirat Allah Tuhannya. Makanya jenengan itu akan tergoda oleh satu visualisasi. Wong iki lucik menenge kapan ngomongnya? Enten-enten? Wong iki lho ning ndi panggonan mesti ngomong ae. Enten-enten iku? Sampean melok sing ndi sampean iki? Muni ya. Ana wong wis meneng ae. Gombel sapa yang meneng ae. Bisa mungkin dia ini hati-hati apa yang ngomong. Ojo sampai ngomong ini aku. Lah daripada salah, mendingan lho iku hati tuh. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw yaskut. Aw yasmut. Barang siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari kiamat, artinya percaya kepada Allah dan akan terjadinya hari akhir kiamat, maka falyakul khairan. Kalau berkata, berucap, berkatalah yang benar. Kalau tidak mampu, diam saja. Ada istilah diam adalah emas. Kalau berbicara, napa ya? Sampeyan bandingno, emas itu bandingannya apa? Ya bisa macam-macam. Nah, sekarang itu namanya para pensarah hikam. Di antara yang sering kalau saya ngaji hikam ini yang saya tampilkan karena bahasanya sangat sastra, balaghahnya tinggi. Jangan berbicara sambil berenang. Ungkapkanlah saat keadaanmu sudah tenang. Ini kan namanya majas, kiasan. Jangan berbicara sambil berenang. Saiki orang berenang sambil bicara itu kira-kira efektif enggak? Ini kan ungkapan. Ungkapkanlah saat keadaanmu sudah tenang. Yang dimaksud keadaanmu ini apa? Suasana batinmu sudah stabil. Makanya orang emosi itu batinnya sedang. Ada orang itu ketika mengambil keputusan tidak terbawa oleh arus namanya
pembicaraan orang, meneng. Mari kita yaitu menjernihkan hati, jangan diputuskan kalau akibatnya nanti menjadi prahara bagi orang lain. Karena hikam, jangan bicara sambil berenang, ungkapkanlah saat keadaanmu sudah tenang. Bila engkau saja masih sibuk dengan dirimu dan masih perlu keluar dari keadaanmu, mengapa begitu ingin menyampaikan semua pengalamanmu? Pada kali ini, wong nglakoni dhewe ora iso, kok wong lain dijak. Di sini ada istilah ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dulu, pelajari dirimu dulu dan keluargamu dari ancaman neraka. Artinya ini cambuk berat bagi orang yang mengungkapkan suatu kalimat menjadi fitnah bagi masyarakat. Tadi tiang kados kula dipanggil kiai, penceramah, ustadz, ini yo gak enak. Karena ucapan saya akan menjadi pegangan bagi jamaah. Loh, sampe nglakoni nggih wong guru kula ngoten kok. Ngoten lho. Makanya ada istilah apa itu? Peribahasa itu guru kencing sambil berdiri, murid kencing pada gendenge iki. Lah, mosok karena itu jangan yaitu melanggar adab, karena adab itu merupakan pakaian ilmu. Lah orang sekarang kan enggak, masyarakat kita ini ilmu tanpa adab. Wong di hikam dikatakan merasa bisa itu salah. Tapi kalau bisa meresapi namanya perasaannya itu benar. Petuah orang tua berhikmah. Kula niku punya beberapa catatan ngeten. Pitutur si mbah. Yang dimaksud mbah ini siapa? Orang yang sudah perintah tua. Yang tua apanya? Bakung bati. Pastinya orangnya sudah tua. Yang tua apanya? Sing diarani tua apa nih? Orang sering memberikan kesimpulan umur. Lah, makanya apa bedanya orang yang masih belum tua, yang dimaksud bukan tua umur, tua spiritualitasnya. Ia tidak akan mengungkapkan sesuatu kalau itu tidak punya maksud dan tidak punya hikmah. Makanya wong tua iku sing apik timbang ngomong salah menengoy. Ini orang, lah ustad lah kok ngomong aja gak meneng. Nah, menengnya orang yang berilmu, maka ilmunya yaitu berhenti. Maka ia mengungkapkan suatu karena itu memang ada maksud dan hikmah. Lanjut. Apakah harus mengungkapkan semua peristiwa agar orang menganggapku menjadi orang istimewa? Jadi uangku nih. Pengalaman spiritual selalu ditunjukkan ke orang lain. Itu tidak baik. Ada yang harus ditunjukkan, ada tidak. Makanya di dalam Al-Quran cara menyampaikan sesuatu itu ada 3. Ud'u ila sabili rabbika, ajaklah ke jalan Tuhanmu bil hikmati, dengan cara hikmah. Ini hikam. Wal mau'izatul hasanah, dan dengan cara memberi contoh-contoh yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bermujadalah, itu bisa dimaknai secara ekstrim berdebat, tapi saya tidak tertarik. Bermusyawarahlah dengan cara yang baik. Jadi manusia itu kalau dari segi proses menerima pesan atau ungkapan dibagi 3 kelompok. Kelompok orang yang sudah memiliki kemampuan untuk mencerna. Kedua, kelompok yang bisa menerima karena diberi contoh-contoh masalah. Yang ketiga, kelompok manusia yang justru mencari benar dengan berargumentasi masalah. Kode bener ini.
Terus ngaji hikam ini masuk yang mana Ustaz? Masuk yang nomor 1. Makanya disebut kalamul hikmah. Nah, sehingga dalam kitab hikam ini gak bisa diterima literlek atau tekstual, butuh yang namanya syarah, penjelasan yang diungkapkan oleh ahlinya supaya tidak jadi fitnah. Nah, ini ya. Lanjut, selesaikanlah dulu perjalananmu. Yang dimaksud perjalanan apa ini? Perjalanan spiritual. Jadi ngeten. Saya dari kampung saya ke Sagra ini perjalanan yang namanya fisik. Tapi ada orang itu berhenti, diam, tapi spiritualnya berjalan. Orang zikir itu batinnya berjalan. Dibantu lesannya mengungkapkan, namanya zikir jawareh. Nah, tadi Ustadz Sugiharto setelah sholat zikirnya zikir siri. Karena tidak tahu yang dibaca apa. Yang tahu ya yang dirinya sendiri. Nah, kita yakin saja ada orang habis sholat kok gak pulang, duduk diam, lambene kecamuk-kecamuk tapi gak ada suarane. Ini zikir khafi. Ono mana diam gak muni belas menengah zikir. Lho kok zikir ngantuk ya Mas? Zikir siri, ono wis gak ono kalimat keluar. Gak ono kalimat keluar baik terang atau tersembunyi, gak ono, namanya zikir roh. Nah, sekian ini wilayahnya spiritual. Makanya saya ungkapkan, hidupkan hati dengan zikrullah, tingkatkan derajat dengan takwa Allah. Niki saya punya komunitas kelompok orang-orang yang meniti jalan menuju ridhonya Allah. Lah, bagaimana lesan kita ini menjadi hidup? Ya cuma satu. Hati kita harus tidak ghaflah, tidak putus dari Allah. Masih ngurung ngaji kalau ngoten. Lanjut. Kenapa harus menyelesaikan dulu perjalanan spiritual yang kita jalani? Tuntaskan dulu pelajaranmu agar engkau tidak salah menyampaikan. Makanya seorang pengajar itu saat dulu ngajar persiapan. Nah, laku nggak pakai persiapan, itu artinya ia mengajar tanpa pembekalan. Lah kalau kulino wis kebiasaan, beda lagi. Maka dari itu saya itu sering kali bukan dikomplain, cuma dia, Ustaz jenengan niku kok. Saya sering itu kalau khutbah. Pernah suatu saat saya khutbah di satu masjid, ada mohon maaf orang ilmuwan yang sangat baik. Profesor, doktor. Dia itu setelah khutbah saya didekati. Pak Ustaz, apabila diperkenankan kertas yang tadi dibaca Pak Ustaz saya minta. Untuk apa Pak? Saya kok tertarik materi khutbah ini. Lah saya itu kertas saya itu berupa draft. Draft itu garis besar-besar saja. Saya bukan tekstual motok tulisan diketik rapi, bukan. Pertama menyampaikan ini, lalu argumentasinya didukung oleh ini, urut gitu. Itu namanya sistematik. Karena beliau orang ilmuwan yang sudah berpikir yang sangat bagus, maka pola pikir orang itu bisa diikuti dan bisa dinikmati. Nah, akhirnya saya bilang, mohon maaf Pak, biasanya saya itu kalau ditanya nggak bisa memberikan itu tadi itu, lu kok sakit Ustaz? Kok bisa? Jenengan warnanya tak jawab. Ala bisa karena biasa langkulan ini kebiasaan khutbah Jumat. Saun ini kadang kalau persiapan sudah disiapkan di rumah, pas di depan orang berubah 100%. Kalau aku ceramah agama sering mengikuti sambutan yang disampaikan Pak RT-nya langsung jadi judul, jadi tema. Padahal teko omah wis nggawa persiapan gak kanggo. Ternyata ada ayat Allah yang berjalan. Paham? Sampeyan mau meneng niku misale kalau ceramah tak judul. Diam adalah kok emas menghanyutkan kok emas. Jadi
Nuwun sewu. Nggih. Terus tetapi apabila dirimu memang telah selesai, maksudnya selesai apa? Yaitu asupan batin kita ini sudah mapan, menurut spiritualitasnya sudah mantap. Bagikanlah semua pengalamanmu, rangkumlah dalam esai, engkau telah terbimbing, maka engkau pun wajib membimbing. Jangan menjadi pembimbing sebelum makanya ada istilah senior, junior. Ngoten niku lho. Nggih. Saya itu sering kali disebut, oh ini ustadz senior, oh ini ustadz masih. Nah, yang membuat namanya kelompok-kelompok ini sopo. Kalau senior itu ustadz cirinya tua. Apa ya? Umure, jono sing tuwek-tuwek memberikan nasihat itu seni, padahal isinya sangat sederhana. Gini saya ingin, sampai tinggalin dong ini medsos nih. Orang menyampaikan apa, sampai tinggalin. Ada ketika ia itu menyampaikan selesai, ya sudah selesai. Tidak ada labet, tidak ada bekas yang menempel di. Tapi tuh jawabannya masjid, wes gak berpengaruh sama sekali. Ada masalah. Aku lu turun tahu kerungu sing koyok ini. Bukan kalimatnya, bukan materinya. Resapan yang menyentuh kolbu. Makanya ahlul hikmah ucapannya adalah terpilih. Siapa yang memilihkan ucapan itu pastinya bukan dia. Makanya kalau kan sumur ini, Pak Yai jenengan wau dikandani sopo. Kok ngaji ini kok nyerempet ndok kene persis. Lah, seperti Pak Yai ku duwe pembisik, apa pembisik? Boten. Saya ingat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul. Niki tasbihnya malaikat. Makhluk paling jujur ya malaikat itu. Nek iso yang ngomong iso, nek gak iso yang ngomong gak iso. Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa saya sampaikan kecuali apa yang sudah Engkau beritahukan. Jangan kita ini mencuri namanya yaitu kemampuan pada diri yang tidak mampu. Jadi ini berjalan saja wajarnya. Allah yang menilai, masyarakat manusia yang menikmati. Pun engkau telah terbimbing maka engkau pun wajib membimbing. Engkau telah sampai kepadanya, yaitu Allah, maka engkau pun harus sampaikan berita tentangnya, tentang Allah. Lah ngaji hikam ini kan memberitahukan ilmu tentang cara yaitu mengenal Allah. Lah kalau orangnya belum kenal Allah kok menyampaikan kepada masyarakat orang untuk kenal Allah. Iku jenenge apa itu? Jarkoni. Iso ujar gak ngelakoni ngejak wong. Nah, taunya ngelakoni gak ngelakoni ya spiritualitas orang itu bisa dinikmati. Hatiku ayem. Makanya ketika cocok muncul kerinduan, ketika tidak cocok muncul penolakan. Ada loh orang ngajiku rindu. Suwene rek ngenteni akad pertama kok gak iku rindu. Kapanane ngaji? Wis ngaji? Apa itu? Lah sampean melok sendi. Makanya orang senang selalu menanyakan sesuatu, orang tidak senang selalu mengungkapkan sesuatu. Kata kuncinya adalah senang dan tidak senang. Percayalah, engkau boleh menjadi guru, tapi jangan terburu-buru. Engkau boleh merasa jadi guru, tapi jangan terburu-buru. Ada orang habis diwisuda jurusan yaitu pendidikan, bisa ya dipanggil guru. Tetapi pada prakteknya jangan terburu-buru. Karena yang engkau ungkapkan apa sekedar ungkapan perasaan atau betul-betul membimbing orang yang dibutuhkan. Nah, ini menyangkut macam-macam, tapi ikuti saja hikam itu begini.
Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan makbulan wa habli rizqan washi'a wa tub alaina taubatan nasuha, astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal haqqi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa amalan maqbula. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.